Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat soal di Google Classroom dengan cara cepat. Jadi kita nanti akan menggunakan fasilitas add-on Form Builder. Jadi soal kita yang dari Microsoft Word misal seperti ini soal kita dari Microsoft Word, supaya bisa tanpa copy paste satu-satu bisa kita buat untuk Google Classroom. Bagaimana caranya? Misalnya kita pilih salah satu kelas di sini 9 contohnya. Oke, ini kelas 9. Kita bisa pilih ke tugas kelas, kemudian klik buat. Oke, kita pilih yang tugas kuis ya. Jadi kita pilih yang tugas kuis, kita klik tugas kuis, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini sudah ada tersedia Google Form. Jadi kita kasih judulnya di sini, uji coba soal TIK kelas 9. Silakan jawab pertanyaan. Nah, ini. Oke, kita blank quiz ini nanti kita pakai. Jadi jangan lupa pengimporan nilai ini harus tetap diaktifkan. Supaya apa? Supaya kita bisa impor nilai dari Google Sheet yang nanti sebagai hasil dari Google Form. Jadi kita misalnya 90, kita tidak perlu masukkan 90, 80, kita masukkan 80 ke setiap anak, karena begitu kita klik impor nilai anak otomatis akan terisi. Jadi kita mulai saja cara membuat Google Quiz-nya dengan cara cepat. Kita klik blank quiz ini, kita kasih judul nanti filenya uji coba soal TIK. Oke, sini juga uji coba soal TIK. Oke ya, kita hapus yang ini, kita tidak perlukan. Jadi file kita kasih nama, ujian kita kasih nama uji coba soal TIK. Langkah untuk membuat yang ada di Google Word, yang ada di Microsoft Word ini, jadi kita kopikan dulu filenya ini, soal kompetensi TIK, ke Drive. Jadi kita menyiapkan Google Drive. Oke, kita siapkan Google Drive. Oke, kita copy pastekan di sini. Oke, kita upload. Soal uji kompetensi TIK sudah berhasil terupload. Kemudian kita klik, kita buka. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik dengan buka dengan Google Dokumen ya. Kita buka dengan Google Dokumen. Jadi file Word tadi kita buka dengan Google Dokumen. Sekarang kita klik ini. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, sama seperti yang dari Word tadi, cuman ini formatnya Google Dokumen. Kita hapus kunci jawabannya, tidak kita perlukan. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah
Oke, kita bisa ganti dulu filenya. Soal uji coba TIK. Kemudian kita simpan sebagai Google dokumen ya. Kita pilih file, kita simpan sebagai Google dokumen. Supaya apa? Supaya soal ini bentuknya nanti Google dokumen. Oke, kita simpan sebagai Google dokumen. Kita tunggu prosesnya. Oke, sekarang ini sudah bentuknya Google dokumen. Untuk membuktikannya kita cek di drive. Oke, terbaru. Oke, ini bentuknya soal uji coba TIK Google dokumen. Sekarang kita kembali lagi ke Google Form untuk memindahkan soal uji coba TIK ini ke dalam Google Form. Caranya seperti apa? Kita klik ini add on, kemudian kita pilih Form Builder. Yang belum ada pilihan add on Form Builder ini bisa klik titik 3 menu ini lainnya, maka kita pilih add on, kemudian kita install Form Builder. Oke, ini Form Builder. Nah, di tempat kita karena sudah terinstall jadi tulisannya terinstall ya. Jadi untuk fasilitas add-on ini untuk memindahkan soal dari Google dokumen ke Google Form itu namanya Form Builder itu. Oke, karena kita sudah punya, kita tinggal gunakan saja. Oke, sekarang kita masuk ke Form Builder, kemudian kita pilih Start. Nah, di sebelah kanan ada tulisan Form Builder. Ada Google Form, Google Sheet, Google Slide, dan Google Doc. Kita pilih yang Google Doc karena soal kita tadi bentuknya Google Doc. Kita klik 2 kali. Kemudian kita cek di drive kita soal TIK. Nah, ini soal TIK Google Doc. Kemudian kita pilih select. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke. Ada 10 soal, di sini juga ada 10 soal ya. Jadi supaya ini bisa dibuat langsung otomatis Google Form, jangan lupa tidak perlu ada penomoran di setiap soal dan harus ada menu ABCD di jawaban. Ini harus dipastikan ada supaya dia bisa terimpor dengan baik di Form Builder. Jadi angka dihilangkan, cuman ABCD sebagai opsi jawaban tetap harus dipakai. Misalnya A CPU, B hard disk, C motherboard, D monitor, itu harus tetap ada. Ya, saya ulangi, jadi penomoran tidak perlu, hanya perlu opsi atau jawaban itu dikasih pilihan ABCD, harus tetap ada. Jangan dihilangkan seperti ini. Hilangkan ABC-nya, dihilangkan itu tidak boleh. Nah, kemudian setelah berhasil kita pilih import select. Oke. Oke ya, sudah berhasil. Jadi soal yang di sini sekarang sudah berpindah ke Google Form dengan cara import. Jadi kita tidak perlu copy paste satu persatu. Nah, setelah selesai kita kasih jawaban. Sini kunci jawaban pada komputer. Oke, misalnya ini jawaban CPU, kemudian kunci jawaban A, kemudian oke, sekarang kita kasih poin. Kasih poin setiap
Oke, selesai. Sekarang kita setting di sini. Kita batasi untuk pengguna SMP 1 Bangil, kita batasi untuk 1 tangkapan, 1 anak hanya bisa mengerjakan 1 kali. Kemudian kita jadikan sebagai kuis. Segera setiap pengiriman ini kita pilih nanti. Pertanyaan tak terjawab tidak perlu, jawaban yang benar tidak perlu diberitahukan, nilai poin juga tidak perlu diberitahukan karena kita nanti akan mengisi secara manual, secara import. Kemudian tampilkan status progres tidak perlu, pesan konfirmasi. Oke. Kemudian kita pilih simpan. Kita klik preview nanti seperti apa bentuknya. Sekarang kita tugaskan ini untuk siapa? Untuk semua kelas 9. Atau bisa kita gunakan dulu di kelas 9 atau semuanya juga bisa. Jadi kita pilih di kelas 9 dulu. Kemudian kita ganti topiknya TIK, dan tidak batas waktunya kita bisa kasih ini. Oke, sekarang kita tugaskan soal ini sambil melihat apakah anak-anak sudah mengerjakan atau belum. Kita klik tugaskan dan kita nanti melihat bagaimana bentuk soal yang sudah kita kirimkan dengan bentuk Google Form. Kita klik tugaskan. Oke, kita sekarang coba cek nilai anak-anak. Jadi kita ke tugas yang kita buat tadi, TIK. Nah, ada 10 anak yang sudah menyerahkan seperti ini. Nah, supaya kita tidak perlu isi satu-satu nilai anak-anak karena ini Google Sheet hasil jawaban anak-anak, ini Google Formnya tadi. Jadi misalnya di sini ada 40, kita tidak perlu isikan di sini 40, kemudian di sini ada 30, kemudian kita isikan 30, 70, 60 dan seterusnya. Kita tinggal klik impor nilai di sini. Di pojok kanan kita klik impor nilai, kemudian kita klik impor, kita tunggu prosesnya. Oke, sekarang kita bisa cek bahwa di anak-anak sudah dapat nilai 60, 40, 50, tapi ini bentuknya masih draft. Kenapa? Karena belum dikembalikan. Maksudnya dikembalikan supaya anak-anak tahu nilainya dan kita sudah secara final menilai anak-anak dengan nilai ini. Jadi caranya kita klik yang diserahkan tadi. Oke, yang belum ada nilainya bisa kita centang gini. Oke, kemudian kita pilih kembalikan. Ini kemudian kita klik kembalikan. Nah, sekarang sudah ada 6 anak yang sudah dinilai. Jadi ada 60, 40, 50, 50, 40, 40 tanpa kita perlu isi satu persatu. Untuk mendownload nilai ini kita juga tidak perlu secara manual mengisikan. Kita tinggal klik di sini di setting pojok kanan atas. Kemudian kita pilih download nilai ini sebagai CSV. Kita klik. Oke, sudah ada hasilnya di sini. Nah, ketika kita klik hasilnya, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi masih belum beraturan. Caranya kita ke data, kemudian kita pilih from text. Oke, kita pilih tadi nilainya. Oh, ini nilai yang kita download tadi, kita buka. Kemudian settingannya di limited ini, kita klik next. Kemudian kita pilih koma di sini. Ini yang Windows Office yang versi sebelum 2019 perlu settingan seperti ini. Kalau yang terbaru biasanya otomatis. Jadi kita coba
yang manual ini, dinilai kita oke, kemudian kita pilih next, kita pilih teks, oke, kemudian kita klik finish. Nah, sekarang kita sudah dapat nilainya anak-anak di sini. Jadi ini nama anak-anak, kemudian alamat email, nilainya. Jadi kita tidak perlu mengisikan satu-satu. Kita sudah dapat nilainya anak-anak dengan cara impor nilai, kemudian download sebagai CSV. Untuk membuat format CSV seperti ini, Bapak Ibu pilih di Excel data, kemudian klik from text. Jadi kita bisa membuat soal dengan cepat, menilai dengan cepat, kemudian mendownload nilai juga dengan cepat. Semoga tutorial ini bisa membantu Bapak Ibu dalam membuat soal, kemudian menilai jawaban anak-anak dan mendapatkan nilai anak-anak dengan cepat. Demikian dulu, semoga bermanfaat tutorial ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.